Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini sebagai moderator kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul subjek. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Aulia Riana, dan 3 rekan saya, Asri Davi Ramadhani, Alicia Indriani, sama Amelia. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni pengertian subjek. Subjek merupakan bentuk pelaku atau penyebab dari suatu hal yang terjadi. Subjek banyak kita jumpai dalam sebuah kalimat, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Subjek adalah jenis kata yang memiliki peran sebagai pelaku yang biasanya terletak di awal sebuah kalimat. Subjek dalam bahasa Inggris tidak selalu berbentuk orang atau manusia. Subjek bisa berupa hewan maupun benda, dan subjek merupakan noun atau kata benda yang melakukan suatu aksi dalam sebuah kalimat. Selain itu, subjek berkaitan erat dengan pronoun yang merupakan kata ganti benda. Dalam kalimat pernyataan bahasa Inggris pada umumnya letak subjek terletak sebelum predikat atau kata kerja atau linking verb, dan contohnya nih, Nisa goes to school every morning. Nah, yang di bold yaitu Nisa itu merupakan subjek atau pelakunya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alicia Indriani. Dipersilahkan. Baik, yaitu materi yang selanjutnya itu ada macam-macam subjek. Subjek terdiri dari dua macam, yaitu simple subjek dan combined subjek. Simple subjek biasa disebut dengan subjek. Adapun combined subjek merupakan subjek yang memiliki lebih dari satu subjek dan sebuah kalimat. Berikut bentuk-bentuk simple subjek. Yang A yaitu noun atau kata benda. Noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, tempat, hewan, hari, dan tumbuhan, gagasan atau nama suatu benda atau hal-hal yang dibendakan dan lain sebagainya. 5 hal yang masuk ke dalam kategori noun adalah nama orang, nama benda, pekerjaan, gerund, to infinitive. Yang B itu adalah pronouns. Pronouns atau kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns dengan tujuan untuk menghindari pergaulan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Kata ganti orang atau pronoun terdiri dari they, we, I, you, he, she, dan it. Biasanya subjek terletak di awal kalimat, namun terkadang biasa terletak sehabis kalimat penjelas atau apositif. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu Astria Davi. Oke, baik. Selanjutnya adalah peletakan subjek pada kalimat. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang terdiri dari subjek dan predikat serta objek atau pelengkap. Pada kalimat ini, bentuk subjek pada umumnya terletak di awal kalimat, yaitu she goes to school every day. Subjeknya adalah she. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif. Kalimat integratif adalah kalimat yang diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, di mana, bagaimana, kenapa, dan lain-lain. Kalimat interrogatif letak subjek terletak setelah kata kerja bantu seperti will, does, do, must, should, dan lain-lain. Dan sebelum kata kerja utama seperti read, eat, work. Contohnya,
Contohnya will you love me, subjeknya adalah you. Yang ketiga adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bertujuan untuk memerintah seseorang. Pada kalimat perintah, subjek biasanya tidak diperlihatkan. Seperti contoh, come back. Come back apa ini? Come back here. Come back here. Oke, selanjutnya akan disampaikan rekan saya kepada Prama Amelia, dipersilakan. Baik, selanjutnya yang D yaitu latihan soal. Yang pertama, choose the correct pronoun. Yang pertama, can you help atau I atau me with this book. Lalu yang kedua, I atau me always see they atau them at the school. Lalu yang ketiga ada how do you taste she atau her to play football. Lalu yang keempat ada I atau me love she atau her very, very much. Lalu yang kelima ada why do you like he atau him. Terima kasih. Okay, in this presentation of subject matters this time has 3 points. First, subject can be defined as who, something, or whatever perform an action or deeds. Subject can be people, animals, place, thing, and so on. Usually to ask the subject use the word who or what. Who or what. The subject, second, the subject is one of the main parts of the sentence. Subject consists of two kinds, namely simple subject and complex subject. Also located in all sentence. For example, in sentence declarative, interrogative sentence, or questioning sentence, and imperative sentence. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Thanks for your attention dan mohon maaf apabila ada kurangnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirim ke kolom chat. Boleh raise hand, boleh langsung kirim pertanyaan, boleh on mic, boleh cam. Kami tutup presentasi dari kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau tanya, Any questions? If there is question, you must send on chat. Langsung aja.
Ini yang mau tanya Salsa aja ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Sofia, yaitu apa fungsi dari subjek. The subject is a sentence element that function of as the core of the conversation in a sentence, or the subject is actually an element that does work, yang artinya subjek adalah unsur kalimat yang berfungsi sebagai inti pembicaraan dalam suatu kalimat, atau subjek biasanya berupa unsur yang melakukan pekerjaan. Apakah sudah jelas? Kalau saya jelas, ya. Bagaimana, Salsa? Apakah sudah jelas?
Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Risma Warni. Pertanyaannya, apa sajakah subjek kata ganti orang pertama? Subjek kata ganti orang pertama itu I, me, and mine. For example, for I am 16 years old. Example for me, give the book to me. Example for my, did mother find my shoes? Nah, itu tadi contoh-contoh sentence yang ada subjek kata ganti orang pertama, yaitu I, me, and mine. Saudari Risma, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Iya, Risma. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu apa aja apa saja yang termasuk dalam kata subjek. Jadi, di dalam kata subjek itu terdapat 7 subjek, yaitu I, you, they, we, he, she, dan it. Nah, ketujuh subjek ini termasuk dalam kelompok pronoun atau kata ganti orang. Jadi bagaimana Fridinda? Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Astria, jawabannya. Baik, sama-sama Dinda. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Vera, yaitu pertanyaannya ciri-ciri subjek seperti apa? Ciri-ciri subjek itu ada subjek adalah unsur pokok kalimat yang dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda atau frasa nomina dan kausa. Yang kedua itu subjek dapat disertai kata itu. Yang ketiga, subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya, siapa atau apa. Yang keempat itu subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nomina atau frasa nomina. Bagaimana saudari Vera, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Cia. Terima kasih. Sama-sama Vera. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Siska Febrianti. Izin bertanya, sebutkan jenis-jenis subjek.
Jadi jenis subjek itu ada dua, yaitu noun, kata benda, terus yang kedua ada pronouns. Nah, dalam nouns ini subjek termasuk ke dalam 5 kategori noun. Yang pertama, nama orang. For example, Ahmad, Sarah, Tom, dan lain-lain. Contoh sentence-nya, example sentence-nya itu Ahmad is a basketball player in his school. Yang kedua itu ada nama benda. For example, there's 2 rackets are both by Lucas. Noun-nya itu di sini rackets. Yang ketiga itu ada pekerjaan. For example, a teacher who teach in my school is my mom. Pekerjaan di sini adalah a teacher. Terus yang keempat itu ada ground. For example, playing basketball is my hobby. Jadi noun di kategori ground ini dia verb plus ing. Jadi kayak kata benda plus ing gitu, kayak playing and watching, terus bisa juga swimming. Terus yang kelima itu to infinitive, rumusnya itu to plus verb one. Example-nya, finish the assignment takes a focus skill. To infinitive-nya itu to finish. Terus yang pronouns atau bisa kita sebut kata ganti, yaitu ada 3, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kemudian kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama tadi udah disebutin, I, we, me. Kata ganti orang kedua, you. Kata ganti orang ketiga, she, it, and they. For example ya, we play football every day. So you will go to market this afternoon and they win the competition. Pronouns-nya we, you, and they. Seperti itu, Siska Febrianti, apa sudah jelas? Sudah cukup jelas, Aul. Terima kasih. Sama-sama, Siska. Guys, yang bisa on cam, mau screenshot dulu sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar kan? Terdengar, Bunda. Assalamualaikum. Halo. Ya, salam. Salam Bunda. Salam, Bunda. Dengar ya. Sudah presentasinya sudah dimulai? Sudah di akhir presentasi, Bunda, udah sesi tadi. Ada yang bahas nggak pertanyaan tentang subjek gimana? Apa yang menduduki subjek apa? Kelas kata apa yang menduduki subjek? Halo. Subjek itu yang berkerutan segala subjek itu apa sih? Silakan. Gimana, Bunda, suaranya hilang? Subjek itu ya di dalam kalimat mana saya subjek saya nggak bisa dengar saya.
Oke, untuk hari ini ya. Untuk hari ini, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. E-learning tidak bisa diakses ya, e-learning. Jadi materinya tidak bisa diakses di e-learning karena di e-learning sedang ada proses maintenance ya, perpanjangan gitu. Jadi kita nggak bisa gunakan itu. Coba sekarang fokusnya adalah tadi teman-teman semua sudah berdiskusi tentang subjek ya. Bisa diutarakan kembali nggak, disimpulkan dari semuanya apa itu subjek? Subjek itu apa sih yang disebut dengan subjek? Subjek itu pelaku, Bunda.